Bab 913, benar saja, berdasarkan fakta. Setelah mendengarkan penjelasannya, Kina tidak tahu harus berkata apa. Beberapa saat kemudian, dia berdeham dan berkata, "Uhuk, jadi kamu pergi operasi. Memangnya kamu tidak takut ada efek samping yang merugikan atau saat nanti mau punya bayi, tapi tidak bisa pulih?" Bagaimanapun, Kina merasa bahwa bagian tubuh paling penting dari seorang pria adalah bagian itu. Kalau Ezra tidak bisa pulih, maka dia tidak bisa menggunakannya lagi. Ini cuma operasi kecil kok, cuma menyumbat vas deferens. Kalau kamu mau punya bayi lagi, kita bisa pergi ke rumah sakit membuka sumbatannya lagi. Tingkat keberhasilannya lebih dari 95% kok, dia menjelaskan secara singkat. Kemudian Ezra membisikkan sesuatu di telinganya, membuat wajah Kina memerah, memelototinya dan meninju dadanya. Tiba-tiba Kina menepuk lengannya ketika melihat seseorang. "Ezra, bukannya itu Nona Karina?" "Ya, tidak heran sih kalau dia akan ada di sini." Ezra melirik wanita yang tidak jauh darinya dengan dingin dan kemudian mengalihkan pandangannya. Lebih baik menatap Kina daripada menatap wanita lain. "Tuh lihat, kayaknya dia jalan ke arah Kevin deh," kata Kina sedikit bersemangat. Untuk mengikuti keinginannya untuk bergosip, Ezra tidak punya pilihan lain selain melihat ke arah Kevin. Karina tidak menyangka akan bertemu pria ini di sini, jadi dia diam-diam mengatur napasnya dan kemudian berjalan ke arah Kevin dengan sedikit cemas. Dia menyerahkan kartu dan pena kepadanya dengan kedua tangan, dan berkata dengan sopan, "Halo Tuan Kevin, bolehkah aku minta tanda tanganmu?" 2 tahun lalu dia tahu siapa Kevin saat tuan muda ketiga Vito sedang mengalami skandal anak haram. Saat itu, Karina juga jadi netizen yang memperhatikan tapi tidak memihak siapapun. Kemudian keluarga Okto memposting laporan hasil tes DNA yang asli untuk memberitahu kebohongan Bella Hadid. Mereka juga memposting bahwa orang yang melakukan tes DNA adalah Kevin. Kebetulan komik pertamanya baru saja selesai dan dia akan membuat komik baru, tapi tidak punya ide tentang karakter pemeran utama pria yang baru. Ketika dia tidak sengaja melihat foto pria ini, Karina langsung merasa bahwa temperamen pria ini tenang dan kuat. Wajahnya juga tampan, tatapannya sedingin es dan bukan seseorang yang bisa diganggu oleh hal-hal tidak penting. Karina masih ingat betapa jantungnya berdebar kencang saat itu. Dalam hatinya berkata, aduh, pria ini cocok banget jadi karakter komik baru aku. Gimana caranya aku menggambarnya? Ya. Jadi dia sudah memutuskan seperti apa karakter pemeran utama prianya. Kemudian Karina juga memeriksa informasi mengenai pria ini di internet. Tidak banyak informasi tentangnya di internet, tapi semuanya mengatakan pria ini adalah seorang legenda dan dokter yang jenius. Kevin meliriknya dengan dingin. "Tidak, Karina. Apa ada yang lain?" Kevin bertanya dengan dingin. "Tidak ada." Wajah Karina menjadi pucat, dan setelah bicara dia langsung berbalik untuk pergi. Kayaknya Kevin tidak tertarik padanya, komentar Ezra setelah melihat kejadian itu. Kina enggan mengakui fakta itu dan menghibur dirinya sendiri. Belum tentu dia tidak tertarik. Kevin kan emang dingin ke semua orang, kecuali aku. Dia cuma tidak tahu cara awal mendekati wanita. Kurasa gadis itu suka Kevin, seperti kata pepatah. Wanita selalu suka mengejar pria. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dari sofa. "Aku mau tanya pada Kevin soal apa yang barusan dia bilang pada gadis itu deh. Mungkin dia ingin minta Kevin membantunya buat komik atau semacamnya." Karena sebelumnya Ezra melihat kertas di tangan Karina. Karena melihat Kina benar-benar ingin menghampiri Kevin, jadi Ezra segera meraih lengannya. Bisa dibilang mereka sangat tidak bisa dipisahkan. Kevin yang baru saja mengambil segelas sampanye, langsung bertanya ketika melihatnya datang, "Nana, ada apa?" Saat berbicara, dia menggenggam pergelangan tangan Kina dan tidak merasakan hal yang aneh di tubuhnya. "Kevin, barusan gadis itu bilang apa padamu?"
Kina mengedipkan matanya dan bertanya sambil tersenyum tipis. Tidak ada, dia datang minta tanda tanganku dan aku bilang tidak. Terus aku tanya apa ada hal lain, dia bilang tidak ada dan pergi. Kevin mengulangi percakapannya dengan kata demi kata. Kina, akhirnya dia tahu kalau wajar saja Kevin tetap jomblo selama bertahun-tahun. Dengan sikapnya itu, wajar saja kalau dia jomblo. Aku tidak menyangka kamu punya penggemar. Kina mengangkat alisnya dan tersenyum menggodanya. Kevin berkata, di akun Instagramku, aku juga punya banyak penggemar tuh. Kebanyakan sih mahasiswa kedokteran. Terkadang dia memposting beberapa penelitian akademis atau hasil penelitian medis di Instagram. Dan juga Institut Penelitian Medis Negara R juga sudah memberinya beberapa penghargaan yang ditolak olehnya. Kina tentu saja tahu kalau Kevin punya banyak penggemar di Instagram. Terkadang dia melihat para penggemarnya merengek dan minta dia untuk posting foto. Oleh karena itu, Kina minta izin Kevin untuk login akun Instagramnya dan sesekali memposting fotonya untuk membuat para penggemarnya senang. Setiap kali fotonya diposting, itu akan menjadi trending topik. Kakak beradik itu mengobrol sebentar. Lalu Kevin dipanggil oleh ibunya. Ezra, apakah menurutmu Kevin dan Karina punya kemungkinan untuk bersama? Kina bertanya padanya karena tidak yakin. Dia sangat menyukai gadis itu karena terlihat sangat baik. Orang tuanya juga cukup senang dan menyukai Karina. Ezra tidak pernah tertarik pada hal seperti ini jadi dia tidak tahu harus berkomentar apa. Aku tidak tahu. Di rumah keluarga Libra, Kevin sedang duduk di ruang makan sambil membantu ibunya membersihkan sayuran, sementara ayahnya sedang membaca koran di ruang tamu. Kevin, weekend ini kamu punya waktu luang tidak? Ibunya bertanya dengan hangat. Punya kok. Kevin merasa ragu sebelum menjawab. Dia mungkin bisa menebak apa yang selanjutnya akan dikatakan ibunya. Takut Kevin marah. Jadi ibunya bertanya dengan hati-hati, kalau gitu, apakah akhir pekan ini kamu mau bertemu dan berkenalan dengan seorang gadis? Sabtu atau Minggu? Dan di mana? Tanyanya. Apakah kamu marah? Karena sebelumnya ibunya pernah bilang tidak akan ikut campur mencari pasangan kencan putranya. Tapi sekarang dia malah memintanya untuk pergi kencan buta, dan ibunya merasa bersalah. Tidak. Setelah mengatakan itu, Ibu Kina memberitahunya waktu dan alamat kencan yang spesifik. Ketika selesai, dia juga memuji sedikit tentang betapa baiknya gadis itu. Terlihat jelas bahwa orang tuanya sangat senang dengan kencan buta ini. Oleh karena itu, Kevin tidak keberatan melakukan ini. Di matanya, kencan buta itu sama saja seperti makan di restoran. Kalau di restoran itu tidak punya meja lain, maka orang asing akan datang berbagi meja dengannya. Mungkin saja orang asing ini sedikit aneh, berisik atau sebagainya. Dan ini tidak akan mempengaruhi nafsu makannya. Tidak terasa sudah hari Sabtu. Janji untuk bertemu pukul 12 selang dan Kevin masuk ke restoran pada pukul 11.45 dan kemudian menanyakan meja yang sudah dipesan sebelumnya pada pelayan. Dia melihat ke arah yang ditunjuk oleh pelayan dan sedikit terkejut karena wanita itu sudah datang. Karina memegang pipinya dengan satu tangan dan ada ponsel di tangan lainnya untuk membaca berita di internet. Ketika dia melihat seseorang yang ada di seberangnya dari sudut matanya, dia langsung menaruh ponsel dan duduk tegak. Setelah melihat pasangan kencan butanya. Loh kamu. Bab 914. Pria tua. Kevin sedikit terkejut karena tidak menyangka bahwa pasangan kencan butanya hari ini adalah wanita yang meminta tanda tangannya saat pesta perayaan 1 bulan putra Rafael. Emang kenapa kalau aku? Kevin mengangkat alisnya dan meliriknya dengan dingin. Karina tidak pernah berpikir kalau orang yang disebut neneknya, tenang, pendiam, tampan dan suka membantu orang lain, sering bantu nenek menyeberang jalan, adalah pria di depannya ini. Selain itu, dia benar-benar tidak melihat pria ini suka membantu orang lain. Tidak hanya itu, pria ini berusia 35 tahun dan dia baru berusia 24 tahun. Karina ingat bahwa pamannya saja baru berusia 33 tahun.
Dan pria ini lebih tua dari pamannya. Kevin bisa melihat dari reaksinya kalau tidak perlu lagi melakukan kencan buta ini. Dia berkata dengan dingin, "Maaf, aku ada urusan dan akan pergi sekarang." Tanpa diduga Karina juga berdiri dari kursinya. "Maaf, aku baru ingat kalau punya urusan penting, jadi aku pergi dulu." Keduanya tertegun sejenak setelah mengatakan itu. Kemudian Karina menaruh beberapa lembar uang untuk membayar meja yang sudah dipesan dan pergi sambil membawa tasnya tanpa melihat ke belakang. Kevin melirik dingin pada ponsel yang tertinggal di meja saat dia membayar tagihan dan meninggalkan restoran seperti sedang melarikan diri. "Kevin, kok kamu sudah pulang?" Ibunya baru selesai memasak dan terkejut saat melihat Kevin sudah pulang. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit kecewa. Kevin berbicara dengan santai dan lembut. "Kebetulan kami tiba-tiba ingat punya urusan mendesak, jadi akhirnya kami berdua pulang." "Kamu punya urusan mendesak apa? Bukannya kamu bilang hari ini sedang luang?" Ibunya menatapnya dengan curiga. "Aku cepat pulang karena mau makan masakan ibu," katanya. Ibunya langsung merasa terhibur olehnya dan hatinya menghangat. Dia kembali ke dapur sambil tersenyum dan membawa satu set peralatan makan lagi. Sambil makan, ibu masih menanyakan alasannya. "Kevin, apakah kamu tidak cocok dengan gadis itu? Atau ada alasan lain?" Terakhir kali di pesta perayaan 1 bulan putra Rafael, ibu melihat gadis itu yang cantik tapi tidak mencolok. Sikapnya anggun dan ramah. Kepribadiannya baik, bahkan gadis itu bisa mengobrol dengan orang-orang seusianya. "Ya, tidak cocok," Kevin mengangguk dan mengaku. Seolah mengingat sesuatu, dia menaruh sendok garpunya lalu mengeluarkan ponsel dari saku dan menyerahkannya pada ibunya. "Ibu tahu keluarga gadis itu, ponselnya tertinggal di restoran dan tolong berikan padanya." Kevin sudah menunggu di restoran selama 10 menit dan tidak melihat gadis itu kembali. Dia berpikir ketika wanita itu sadar ponselnya tertinggal, maka dia akan kembali. Tapi gadis itu tidak kembali ke restoran, jadi Kevin membawa ponselnya. Tiba-tiba hati ibunya jadi bersemangat. Setelah hening beberapa detik, ibunya berkata dengan serius, "Ibu akan pergi ke rumah keluarga Okto untuk menengok Kina dan Clayton. Kamu bawa ponsel ini, titipkan pada neneknya supaya diberikan pada gadis itu. Kamu berikan ponsel itu setelah makan siang ya. Aku dengar gadis itu sibuk kerja dan perlu ponselnya, jadi jangan terlalu lama dan membuat pekerjaannya terhambat." "Ibumu benar." Ayahnya membantu Kevin, karena melihatnya tidak bicara. Ibu Libra lanjut berbicara. "By the way, rumah gadis itu tidak jauh, paling hanya 30 menit saja. Jadi kamu bisa pergi ke sana setelah makan siang. Sementara itu, di tempat lain." Setelah makan selang, Nenek Karina duduk di sofa dan menegur cucunya. "Karina, apa yang kamu tidak sukai dari Kevin, Nenek? Dia itu udah 35 tahun, bahkan lebih tua dari paman." Karina menggelengkan kepala dan berbisik, "Memangnya Kevin terlihat sangat tua? Dia terlihat seperti umur 20-an kok. Lagi pula kamu bisa lihat di kerabat kita banyak pria menikahi wanita yang lebih muda 10 atau 20 tahun dari mereka. Dan Kevin cuma lebih tua 11 tahun darimu." Nenek Karina memukul kepalanya dengan koran yang digulung. Dia berkata lagi, "Karina, waktu kamu sekolah, bukannya guru mengajarimu untuk jangan menilai orang dari penampilannya? Dia itu cuma agak lebih tua darimu. Karena dia lebih tua, jadi lebih dewasa dan tertutup, stabil secara finansial dan tidak akan main-main denganmu. Selain itu, karakter dan kepribadian Kevin sangat baik. Dia tidak merokok atau minum, tidak suka pergi main dengan teman-temannya. Dia orang yang baik dan bisa menghasilkan uang." Ibunya bilang dia belum menemukan pasangan. "Terus kamu kan juga belum pernah jatuh cinta. Kalau kalian dua bersama dan saling cinta, bukannya akan jadi cinta pertama yang romantis ya?" "Nenek, kamu abis baca novel CEO yang kaya raya lagi ya?" Karina bertanya sambil tersenyum. "Cinta pertama?
Kalau Kevin lelaki tua itu jadi pacarnya, itu hanya akan jadi percintaan gadis muda sama Om. Dan mana mungkin hubungan mereka jadi romantis. Oh, novel itu berjudul Si Super Manja dan Suaminya yang Sangat Hebat. Pemeran utama pria selalu memanjakan pemeran utama wanita dan tidak ada wanita yang bisa menarik perhatiannya. Penulis update-nya kelamaan dan setiap hari aku jadi kesal. Aku berharap bisa terus hidup supaya bisa selalu baca babnya. Tunggu. Nenek Karina sadar topiknya berubah dan memukulinya pakai koran dengan marah. Karina, kamu jangan ubah topikku, Bong. Kamu dengar yang aku bilang kan? Ya, aku dengar semua. Nenek benar dan aku akan memikirkannya. Karina mengikuti keinginan neneknya dan tersenyum. Neneknya sekarang tidak punya hobi dan sifatnya kembali jadi anak kecil, suka baca buku romantis dan bersikap seperti wanita muda. Terkadang wanita tua itu bangun pagi-pagi dan melihat dompet digitalnya kehabisan uang dan tidak bisa baca novel, jadi dia akan menelepon Karina dan minta tolong isi uang dompet digitalnya. Besok kamu datang ke tempatku, aku akan undang Kevin untuk makan malam. Jangan lupa untuk berdandan cantik. Oke, Nenek Karina berkata serius. Dia masih ingin menyuruhnya bertemu dengan pria itu. Nenek, besok aku sudah harus mulai kejar naskahku atau nanti aku akan dirawat di rumah sakit karena harus buru-buru mengerjakannya siang dan malam. Karina menolaknya. Dia tidak ingin mengatakan ini karena takut selama 2 jam ke depan, neneknya akan terus menceramahinya. Tiba-tiba bel pintu berbunyi dan pelayan pergi untuk membuka pintu. Ketika Kevin melangkah ke dalam rumah, dia mendengar suara nenek Karina yang sedang menceramahi seseorang. Karina, cepat selesaikan pekerjaanmu dan kalau kamu tidak mau pergi kencan buta, ayo ikut aku kembali ke Kyoto. Pelayan itu berjalan cepat ke sisi nenek Karina, membungkuk dan berbisik di telinganya.